aku kembali nganterin Lana dan Cia untuk ngikutin kelas balet. Karena sebelumnya sempat aku hentikan. Tapi setelah aku tahu kalau balet itu dapat menstimulasi kecerdasan anak, aku langsung daftarin anak-anak aku balet lagi. Gerakan balet yang diikuti dengan irama musik berganti dari satu gerakan ke gerakan lain secara perlahan, mengajarkan anak untuk konsentrasi dan belajar bersabar. Selain itu, menari balet juga melatih kelenturan tubuh anak, keseimbangan, serta melatih posturnya agar tetap tegap dan teratur. Seperti halnya tarian, balet pun mengajarkan untuk melatih ingatan anak, karena anak harus menghafalkan berbagai macam gerakan. Dan gak hanya banyak manfaatnya nih, buat aku yang paling penting adalah anak-anak aku senang sama kegiatan ini. Itu aja udah cukup banget buat aku. Dulu gemes banget lihat ekspresi mereka. Senang banget rasanya melihat anak-anakku mulai tumbuh besar. Namun seiring dengan perkembangannya, setiap anak tuh pasti memiliki kebiasaannya masing-masing. Ya mungkin kalau kebiasaannya baik, kita sebagai orang tua tidak akan terlalu khawatir. Tapi gimana kalau kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang buruk? Apalagi bisa mempengaruhi kesehatan si buah hati. Nah, inilah yang lagi aku alamin sekarang. Si Sibyl tuh punya kebiasaan menggigit kuku. Dan entah sejak kapan Sibyl memulai kebiasaan buruknya itu. Aku sendiri baru nyadarin ketika beberapa kali memergokinya asik menggigiti kukunya tersebut. Awalnya sih aku anggap hal ini sebagai sesuatu yang biasa dan spontan dilakukan oleh kebanyakan anak kecil. Tapi kok sampai sekarang kebiasaan gigit kukunya itu tidak pernah hilang. Dan aku takut kebiasaan buruk tersebut akan terbawa sampai dia dewasa nanti. Duh, gimana ya cara mengatasinya supaya Sibyl bisa menghentikan kebiasaan menggigit kukunya? Mungkin aku harus sharing dengan Karissa dan Ririn mengenai hal ini. Dan semoga aku bisa mendapatkan jawabannya. By the way, gue tadi kan habis nganterin Lana Cia balet. Iya, mereka udah rutin. Sibyl tuh pengen banget loh balet. Cuman gue pikir udahlah cuma nari doang, nanti aja gue males nyumpah. Salah. Aduh sayang banget, kenapa kalau ikutin aja sih balet beneran? Habis pikiran kan dia cuma main-main dance doang dan gue belum sempet aja gitu. Dulu dari umur 2 tahun Sibyl udah minta les balet. Aku ikutin tapi kok kayaknya dia emang belum bisa ngikutin, dia sibuk nari sendiri. Akhirnya aku pikir, udahlah kamu juga belum bisa ngikutin, kamu masih terlalu kecil. Sekarang Sibyl udah 5 tahun. Untuk memulainya lagi, aku emang terus terang aku yang kayak, udah bisa belum ya, takutnya masih kejadian kayak kemarin. Setelah aku ngobrol nih sama psikolog, ternyata kalau aktivitas anak itu jangan kita remehkan loh. Jangan kita anggap kalau itu cuma sekedar anak kita mencari kegiatan ataupun senang-senang aja atau main. Tapi ternyata aktivitas anak itu bisa menstimulasi kecerdasan anak. Ternyata ada aktivitas-aktivitas kegiatan anak yang mereka bisa lakuin itu sebenarnya itu memacu untuk meningkatkan bahkan memaksimalkan stimulasi otak anak, meningkatkan kecerdasan Salah mereka. satunya balet itu? Salah satunya balet. Balet, dan gak cuma balet, itu banyak gimnastik, banyak banget. Bahkan ada juga aktivitas permainan di luar sana yang kita tuh nggak sadar sebenarnya itu nggak sekedar bermain, tapi menstimulasi kecerdasan otak anak. Dan golden age 0 sampai 5 tahun. Misalnya apa aja banget momennya. Oke nih, balet. Karena balet itu jadi karena dengan gerakan itu anak-anak akan mengasah otaknya, mereka akan menghafalkan gerakannya, tahu ketukan, ritme, lalu diiringi dengan musik. Dan musik itu bagus banget pengaruhnya untuk anak-anak, karena anak relax, kitanya pun jadi ikut happy, anaknya juga happy. Selain itu dari musik itu nanti anak-anak lebih mudah untuk menangkap segala sesuatunya. Karena musik itu jadi kayak kayak pengantar komunikasi yang paling mudah ditangkap. Karena menyenangkan. Iya, benar-benar. Jadi mudah menangkap segala sesuatunya. Oh, berarti gue nggak salah dong. Yang dibentuk dari sekarang. Gue kan sering baca nih kalau misalnya dari ini pada saat hamil ya, masih hamil ya, dari gue hamil kayak 6 bulan, gue tuh sering baca, terus gue sering denger juga, terus nyokap gue juga bilang semuanya sering dengerin ini dong Kar, kayak musik-musik klasik, kayak suara orang ngaji. Jadi gue membiasakan itu dari gue hamil 6 bulan, gue membiasakan kayak kalau gue pergi di mobil gue pasangin aja gitu musik klasik. Tapi kalau ngomongin soal musik klasik nih, kemarin kan di Berita Islami Masa Kini tuh gue sempat ngebahas. Jadi ternyata kalau untuk musik klasik hasil penelitiannya itu belum ada.
Tapi justru kalau kita dengerin murotal Quran, amanah kita dari kandungan, itu bisa menyebabkan anak kita lebih cerdas. Justru yang udah terbukti Al-Quran. Nah, kalau Quency sendiri, memang semenjak Quency ada di kandungan, aku membiasakan hampir setiap hari dia mendengarkan musik klasik ataupun suara orang mengaji. Nah, itu akhirnya keterusan nih pemirsa, sampai akhirnya Quency lahir. Bahkan sampai sekarang nih, selama Quency tidur, aku selalu memutarkan ayat-ayat Al-Quran dan musik klasik. Ini mumpung kita lagi kumpul bertiga, pas banget gue pengen nanyain, si Bill nih punya bad habit, itu gigit kuku. Jadi kadang-kadang gue suka ngerasa kalah cepet sama dia, gue pengen potongin kukunya udah habis. Dan selalu, bahkan gurunya selalu ngomong, tolong bilangin ke mamanya ya. Jadi gue selalu dapet surat, ini si Bill selalu gigit kuku. Oke, terus terang awalnya aku cuek dengan kebiasaan si Bill yang suka gigit kuku. Bad habit sangat, tapi lama-lama aku bingung, setelah 5 tahun kok kebiasaan buruk gigit kukunya itu nggak menghilang. Dan yang lebih bahaya, itu akhirnya menular ke Kala. Karena kan yang namanya adiknya kan dia lihat kakaknya suka ngapain. Si Bill sering gigit kuku dan Kala akhirnya sering gigit kuku. Lana, Cia, atau Q yang punya bad habit gitu nggak sih? Aduh, itu tuh Alana banget. Jangan sampai Q ya. Q belum sih, Q belum. Lana, Jangan. Cia nggak. Oke, Alana. Aku coba untuk ingetin Zaskia. Mungkin dia menganggap ini cuma kebiasaan iseng-iseng aja, tapi ternyata enggak. Lana, Cia, atau Q yang punya bad habit gitu nggak sih? Aduh, itu tuh Alana banget. Jangan sampai Q ya. Q belum sih, Q belum. Lana, Jangan. Cia nggak. Oke, Alana. Aku coba untuk ingetin Zaskia. Mungkin dia menganggap ini cuma kebiasaan iseng-iseng aja, tapi ternyata enggak. Jadi gue konsultasi tentang kebiasaan buruk Alana, gue nanya sama Mbak Ajeng, psikolog. Nah, kalau kita bicara ngigitin kuku, terus misalnya nyambutin alis nih juga ada. Terus ada yang suka ngopek-ngopek bibir sampai berdarah-berdarah tuh. Itu sebetulnya bukan hanya masalah kebiasaan buruk, tapi ada dasarnya. Biasanya punya indikasi secara psikologis bahwa ada kecemasan yang terpendam pada diri anak. Nah, Apa yang kamu lakukan, Rin? Ada kecemasan apa? Kecemasan yang biasanya dilakukan oleh mungkin orang tua. Ada tuntutan-tuntutan tertentu nggak buat si kecil kita ini yang kadang-kala membuat dia merasa cemas? Oh my god, jangan-jangan kebiasaan buruk gue adalah marah dulu, protes dulu. Jadi dia lagi nih, stop nggak, jangan gigit kuku. Biasanya Takut duluan ya. Iya. Jadi anak nggak bebas untuk bercerita apa yang dia rasain sebenarnya. Berarti ternyata kalau kebiasaan gigit kuku itu, biasanya kan kita kan mikirnya dewasa lah gitu ya, orang gede. Berarti bukan cuma orang gede yang punya masalah, tapi pada anak kecil juga sama ya. Ternyata memiliki ada kecemasan sesuatu yang dia terhadap tidak suatu nyaman, hal. dan itu kan kebiasaan buruk anak-anak macam-macam. Iya banget. Nah itu harus dicari tahu kenapanya. Sekarang Lana masih suka gigit kuku apa enggak? Lana udah enggak, tapi ya butuh waktu ya. Caranya Gimana cara supaya dia nggak It is akhirnya not. stop? Jadi solusinya gue cari akar permasalahannya apa. Nah setelah gue lihat-lihat nih, akhirnya ketemulah akar permasalahan. Dari lo juga ternyata. Ternyata gue. Oke. Jadi gue sadar ternyata selama ini maksud gue yang baik membuat aturan yang tegas terhadap anak-anak, itu kayak terlalu keras. Oh, lo terlalu Ya, strict sama anak terlalu lo sehingga strict. mereka Jadi nggak ngerasa nyaman, iya gigit kuku, itu larinya atau ke situ. kenapa gitu. Padahal kan sebenarnya kan niat kita kan bagus Niatnya kan. baik. Harus kita sadari kadang hal-hal yang membuat anak berperilaku bertolak belakang tuh nggak hanya dari lingkungannya aja, tapi mungkin dari sisi kita juga. Dan itu yang aku lihat dari diri aku coba lihat lagi ke aku, oh, ternyata seperti itu keadaannya, dan itu harus kita rubah. Kalau tadi kan gue baca kan ya bagaimana nguranginnya, gigit kuku dan lain-lain. Tapi kalau lo mungkin lo berarti harus mengurangi ketegasan lo dong ke anak lo. Iya, mungkin kesabaran gue itu emang harus gue latih. Plus ya itu deh, cara ke anak kan nggak sama kayak kita ke orang besar. Kayak ya udah kalau nggak mau ya udah, oke, nggak usah. Nah anak itu kan melihatnya ke kita kan, kita yang ngebentuk gitu. Nah oke, jadi mungkin sekarang saatnya kita sebagai orang tua nih harus balap-balapan sama anak kita untuk menggunting kukunya. Jangan sampai kukunya panjang sehingga dia punya kesempatan untuk menggigit kuku. Aku pernah baca ya di satu artikel juga ada saran dari para orang tua gitu,
udah anaknya kasih ini aja, satu hal yang pahit-pahit, misalnya kayak mengkudu cuman diginiin sebentar. Jadi ketika dia mau gigit kuku, dia ngerasa kapok, aduh kok pahit banget ya gitu. Cuman aku kayaknya akan mencoba mencari dulu perasaan cemas, terus dari situ mengalihkan. Kalau emang masih belum berhasil, mungkin itu menjadi titik terakhir aku untuk di tangannya kasih pahit-pahit dikit biar dia agak kapok ketika gini, oh ini pahit banget, jadi dia nggak akan melakukannya lagi. Kalau sekarang emang nggak ada bad habit sama sekali. Sebenarnya bad habit nggak ya? Jadi kalau misalnya dia mau tidur, dia tuh harus megang ada satu kain putih. Dia nyebutnya kain putih. Jadi emang harus megang itu. Kadang-kadang kayak digigit sama dia, kadang-kadang enggak. Tapi pokoknya harus ada si kain putih itu. Kok bisa ya? Kebiasaan ini emang udah dimulai sejak dia bayi. Jadi ya sampai sekarang udah keterusan deh. Kainnya tuh jadi itu sebenarnya dulu tuh bekas kayak tatakan dia gitu loh, si kain putih itu. Tapi si kain putihnya harus yang bahan itu. Nah aku tuh punya banyak kain putih beberapa karena yang namanya si kain putih ini sama sekuensi itu terus dibawa kemana-mana. Kadang-kadang diseret-seret di jalanan sama dia, diinjek-injek. Jadinya kain putihnya kan kotor nih. Nah aku takut akhirnya dimasukin ke mulut sama dia, digigit-gigit, banyak kuman, akhirnya dia jadi sakit. Ini pernah waktu itu gue lagi main ke rumah temen gue, dia minta putih-putih, gue kasih di situ ada kayak kain putih, gue kasih aja gitu ke dia. Dia nggak mau, dan dia tahu karena teksturnya bukan yang biasa dia pegang. Nah jadi dia mau yang selalu dia pegang itu. Kalau orang zaman dulu menganggap itu kan kayak apa? Gimbalnya apa sih? Gombalnya gitu. Kayaknya itu sebenarnya ya itu dia lo harus telusurin deh. Sebenarnya jujur aja gue juga punya memang. Jadi kayaknya dia melihat gue deh. Dan lo sampai sekarang masih? Gue sampai sekarang masih. Kebiasaan Quenzi ini nular dari kebiasaan aku, pemirsa. Aku memang dari kecil punya sebuah sarung tangan, nih aku kasih nama itu ancip-ancip. Dan memang kalau aku nggak gigit-gigit sih, kalau aku hanya dipegang aja, dipegang. Nah mungkin Quenzi ngelihat, akhirnya dia jadi niru. Dan lo kenapa selalu tidur megang itu? Sampai sekarang. Jadi emang gue dari gue bayi juga ternyata. Jadi dari gue bayi, tuh nyokap gue cerita kalau gue tuh nyari ujungnya pokoknya lancip-lancip. Jadi pertama kan gue nyusu kan, jadi ke puting nyokap gue. Terus udah gitu setelah itu gue nyari yang lancip-lancipnya itu kayak ujung bantal atau ujung selimut. Pokoknya tuh yang berbau lancip-lancip. Ini sapu tangan tapi baru, bukan yang dari klub kecil. Enggak, jadi setiap hilang gue ganti. Setiap hilang gue ganti. Tapi gue nggak masalah sih kalau misalnya kayak kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada bisa sih tidur, tapi lebih enak kalau ada. Itu lucu, dan yang lebih lucunya lagi ternyata dia melakukan itu, dia meniru dari Karissa, dari mamahnya. Jadi ini Karissa butuh kerja keras ini, dia harus kerja keras karena ketika dia ingin Quenzi stop menggigit ujung kain sebelum tidur, itu dia harus mulai dari diri dia sendiri. Gak segampang itu, karena gue udah berapa nih? Gue udah 31 tahun kan, berarti pakai itu kan. Nah kalau misalnya sekuensi kan baru 2 tahun, jadi mungkin lebih gampang. Tapi ya mau gak mau harus memulai dari diri gue sendiri. Oke, kalau kita nanya ke Q atau ke anak-anak kan mungkin agak susah. Kenapa sih suka melakukan hal itu? Nah karena lu juga melakukan itu, jadi kayak lo harus menjelaskan dengan jelas kenapa lo tidur harus megang barang lancip itu. Nah iya tuh bisa. Nah, sebenarnya aja gue sebutnya itu karena bentuknya lancip, jadi gue sebutnya ancip-ancip. Jadi kenapa? Apa lo rasakan ketika lo megang tahu ya, gue ngerasa kayak nyaman aja, nyaman, terus kayak tenang. Apalagi kalau pada saat kayak gue mungkin lagi ada suatu masalah, tuh pasti gue tanpa sadari gue megang itu tuh kayak yang sambil mikir-mikir. Jadi ketika aku mau tidur, ketika aku lagi memikirkan sesuatu, tanpa aku sadari aku cari adalah si ancip-ancip itu. Tapi ya, emang yang namanya anak itu kan punya comforters. Nah, comforters ini itu objek ataupun aktivitas yang membuat anak merasa nyaman. Jadi mungkin memang karena Q itu kan masih kecil, kemampuan dia untuk bersosialisasi itu belum sangat baik. Jadi dia suka mencari objek ataupun pelarian lain yang bisa membuat dia merasa nyaman kalau lagi kesepian. Menurut aku sih ya masih wajar ya. Tapi gue kayak penasaran banget untuk Sibyl emang minta banget balet, dan gue kayak agak males-malesan. Aduh, gue mau nyobain balet bareng aja sekalian. Coba yuk, ada nggak ya lokasi yang lo bisa ngajak Sibyl sama Kala balet? Gue bisa ngajak Quenzi tuh yang musik tadi yang Ririn bilang. Jadi atau permainan-permainan yang fun. Iya, permainan yang lain-lain. Jadi lo balet, gue nyoba cari. Berarti ntar malam kita browsing, ntar kabar-kabaran. Mendingan kita balet ya diajak. Lo ketemu dengan psikolog aja, lo berkonsultasi lagi pengen dan infonya kasih ke kita. Oke, sekarang nggak pikir 2 kali, mumpung anaknya lagi semangat banget mau ikut balet. Aku sekarang saatnya hunting sekolah balet terbaik buat Sibyl dan segera mau masuk.